Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Kita kembali berdiskusi, berdialog bersama dengan narasumber kami di sini. Saya ke Bung Pangi. Iya. Bung Pangi, Bang Abe. apa komentar Anda mengenai putusan pencopotan terhadap Anwar Usman? Karena pada akhirnya yang bersangkutan masih aktif sebagai hakim konstitusi, sekalipun tidak bisa mengadili perkara kepemiluan. Apakah Anda melihat arena tanding yang bersih dan netral akan benar-benar tersaji dalam kontestasi politik Pilpres 2024? Iya, saya katakan putusan MK ini tidak lebih dari gimmick politik. Artinya tidak merubah keadaan. Bahkan kita kan harus ada berharap gelanggang politik ini akan datar. Nah, artinya mestinya kalau putusan MK ini memang memutuskan diberhentikan atau dipecat dari hakim MK, itu jauh lebih maju kan, progresif. Terobosan yang kedua adalah kalaupun ada JR hari ini kemudian menguji putusan 90, dikembalikan ke pasal lama, artinya Prabowo harus ganti pasangan, itu progresif dan itu terobosan baru. Tapi ternyata itu akan kembali lagi, akan berlaku kalau itu diizinkan 2024. Jadi menurut saya ini juga panggung sandiwara yang dibilang oleh Presiden bahwa terlalu banyak dramanya. Betul dulu. Artinya kalau Anda lihat panggung sandiwara, Anda meragukan arena tanding yang bersih dan netral nanti Itu di kontestasi Pilpres. Itu yang dibilang oleh Prof. Mahfud bahwa MK juga bisa dipesan. Karena artinya tidak ada terobosan, ada kemajuan. Karena Gibran tetap saja melaju. Gini, urusan pesan-pesan berkali-kali diasosiasikan dalam dialog. Menurut Anda siapa sih pesan? Ya, itu tanya ke Prof. Mahfud, katanya ada yang pesan-pesan tadi. Jadi kalimat terakhir Pak, sebelum saya ke Anda, Bung Aiman, kira-kira siapa yang pesan yang dimaksud ini? Dari tadi mengenai pesan-pesan dan lain sebagainya disinggung. Mungkin yang lebih tahu Bung Twedi. Silakan Bung Twedi. Bukan, ini menarik tadi kalimat terakhir yang disampaikan oleh Bang Pangi tadi. Ini buktinya Gibran masih tetap maju. Jadi target kebatinannya sebenarnya dia pengennya nggak maju nih Gibran. Tapi begini, saya mau tegaskan begini. Pihak-pihak yang menentang, yang tidak pro terhadap Prabowo Gibran itu pasti sangat menginginkan bahwa paket ini tidak jadi. Sehingga apa? Mereka mengharapkan putusan MK ini pencopot hakim konstitusi, khususnya ketua MK, dan putusannya dibatalkan. Kan begitu. Saya kadang-kadang bingung nih, kita ini kok cepat amnesia gitu. Kita masih ingat kasusnya ketua MK Akhil Mukhtar Patrialis Akbar dan terhadap putusan-putusan yang berbeda. Meskipun Akhil Mukhtar itu dicopot sebagai ketua MK dan hakim konstitusi, tak lantas membatalkan tidak putusan-putusan bataskan. Karena apa? Karena sifat final dan bindingnya putusan MK itu begitu. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengharapkan bahwa ini akan diubah, Justru saya punya keinginan Bang untuk menyelamatkan Prabowo. Justru Prabowo itu menurut saya itu terbebani dengan adanya Gibran hari ini. Itu mitigasi isunya, sentimennya, soal nepotisme, soal dinasti, abuse of power, tidak netral. Itu sentimennya negatif, Bang. Nah, itu beban bagi Pak Prabowo. Soal dinasti, mohon maaf, kita juga jangan lihat parsial hanya kasuistik pada Pilpres 2024 ini. Kita cek, semua partai politik melakukan politik dinasti. Anda cek ke desa-desa. Dulu kakeknya kepala desa sampai puluhan tahun, terus turun ke anak. Saya pikir itu salah. Itu tidak dipersoalkan. Itu pembodohan. Bukan. Saya mau jelaskan dulu. Karena orang sedang berkuasa. Itu pertama. Yang kedua, jedahnya nggak ada. soal politik dinasti itu aturannya ada. bergantian. Peraturan MK nomor 3 putusan MK nomor 35 tahun 2015 itu tidak melarang politik dinasti. Bukan begini. Oke, silakan Bung Aiman. Jadi begini, ini bukan soal siapa yang menjadi apa, tapi ini bagaimana sebuah putusan dibuat ini sebelum ada MK ya, di mana publik merasakan ada sesuatu yang janggal di sana, dan akhirnya terbukti oleh putusan MK bahwa ada yang janggal dan ternyata pelanggaran berat oleh sang paman kepada ponakan. Ini yang kita catat dulu, yang harus kita akui bahwa ada yang janggal, pelanggaran berat dari sang paman. Itu yang harus kita akui pertama. Yang kedua adalah bahwa ini tidak bisa lepas. Politik tidak berdiri dalam ruang hampa. Ketika seorang anak presiden maju, pasti publik akan berpikir bahwa ada sesuatu di baliknya, dan itu wajar. Meskipun soal kebenarannya kita serahkan kepada publik, karena biasa akan sulit untuk membuktikan semua itu. Ya, sah-sah saja kita skeptikal kan, ini kan politik. Ini wajar, ini kan kita diskusi. Karena dalam demokrasi itu kan perbedaan itu hal yang wajar. Begini juga, soal hakim MK juga, kita juga kalau saya pakai logika Bang Eman tadi, ini tidak di ruang hampa. Kalau kita cek nih ya, tapi saya tidak akan buka di sini. Beberapa hakim MK yang tidak pro terhadap putusan itu kan juga ada ini juga kan di belakangnya juga. Mohon maaf nih, kita di ruang politik ya.
Oke. Kan ada juga yang backup di Oke. belakangnya. Tidak perlu kita Oke, buka. Anda menilai bahwa Jadi ada jangan salahkan penunggang masing-masing di balik punya backup, tapi hanya aksi-aksi satu yang pihak Pak sedang Anwar Usman yang berlangsung. disalahkan. Nggak Oke. boleh gitu loh. Ini Siapa Beckham? Siapa? Nggak, disebut aja, kita buka aja. Kalau seandainya ada hakim MK yang lain punya Maksud Beckham, maksud disampaikan aja. beliau semua hakim MK itu punya background partai politik mungkin ya. Enggak semuanya. Kan Pak Anwar Enggak. Usman sendiri kan Ya. backgroundnya dari Mahkamah Agung sebenarnya. Apa, Tapi salah karena satu udah kasih kebetulan clue ya kan. Oke. Kita nggak usah perjelas lagi. karena pada akhirnya misalnya pencalonan dari hakim konstitusi itu sendiri melalui DPR. DPR. Kan Oke. sponsornya ada. Oke. Ya kan partai politiknya kan ada juga kan. hanya 3, yang lain 3 lain dari Mahkamah Konstitusi, yang Yang 3 tiga dari Presiden. presiden yang pilih. Iya. Mas Tegar, Hanya supaya 3. Dan itu Anda bisa menyuarakan suara anak-anak muda. Ya, sebenarnya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa Gibran ini adalah representasi yang paling memalukan bagi anak muda gitu. Karena tadi menarik yang disampaikan sama Mas Tuedi ya soal demokrasi Oke. gitu kan. Tapi bagi anak muda demokrasi itu hanya sekedar demokrasi semat aja gitu yang memang nomenklatur aja demokrasi. Tapi secara substansi anak-anak Oke. muda hanya dilibatkan dalam 5 tahunan tuh menjadi gimmick politik bahwa anak muda harus menjadi pilar untuk masa depan dan sebagainya. Itu hanya gimmick politik bagi para elit. Oke. Tapi dalam praktiknya ya anak-anak muda tuh hanya dimobilisasi untuk masuk ke TPS dan memilih salah satu calon. Artinya saya mau sampaikan bahwa saya tidak di sini saya tidak mendukung calon siapapun Iya. gitu. Dalam laporan saya juga walaupun saya mendukung ya JR teman-teman Unusia gitu, tapi saya sampaikan bahwa saya tidak mendukung salah satu calon tertentu Oke. yang sedang bertarung gitu. Tapi saya Sorry. mencoba untuk menyelamatkan Singkat saja, Bang, waktu kita demokrasi terbatas. dari kelompok-kelompok Gini, konservatif. Cukup singkat, waktu kita terbatas. Sangat menyesatkan kalau Mas Tegar menyampaikan bahwa Mas Gibran itu figur anak paling muda, memalukan. Ini bahaya nih. Kenapa? Beliau ini menafikan segala prestasi dan dinamika dialami oleh Mas Gibran sebagai salah satu anak muda yang paling berprestasi di Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat rekam jejaknya Mas Gibran ini, wah luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi itu. Cuma Yang ada ketiga, yang terakhir nih. mengatakan, Terakhir. katanya begini, Terakhir. Gibran itu tidak pernah bertarung. Terakhir dari saya. Iya. Dia Terakhir ikut dari pilkada saya. juga nggak Terakhir. pernah kata Terakhir. orang, karena anak-anak presiden aja menang. Tadi gitu. Mas Tegar sampaikan selama setiap pemilu ini hanya anak muda hanya dijadikan alat dimobilisasi. Pertanyaannya kenapa di saat ada anak muda yang terjun langsung kok Anda tidak setuju? Oke. Mas Gibran ini kan representasi Iya, anak kenapa- muda yang kenapa terus nggak- belakang. kenapa nggak setuju? Terus belakang langsung. Oke, saya rasa cukup. Dialog kita pada Kok ada malam anak ini, muda Bapak-bapak, langsung tidak sangat ada disayangkan. Waktu kita sudah habis. Waktu kita sudah habis. Dan kita berharap kita bisa melanjutkan diskusi di lain kesempatan. Karena pada akhirnya ruang-ruang diskusi seperti ini memperkaya ide kita. Dan tentu saja menyemaikan dan menyuburkan nilai-nilai demokrasi di Republik ini. Terima kasih. Saya Abraham Silaban, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan.